lagi data-data yang lebih mendebarkan. Ya kita tunggu aja, karena keinginan kita untuk melihat kebersihan politik di era Pak Prabowo nanti itu harus dilakukan di dalam satu garis, yaitu juga membuka hal-hal yang tidak jujur di era pemerintahan Pak Jokowi. Hadirnya para jurnalisme investigasi dan melakukan kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh Multatuli Project ini, ya saya pikir ini suatu hal yang bagus yang harus kita sambut dengan kegembiraan ya Bung Rocky, karena ya, jujur saja ini publik mulai pupus harapan ya melihat postur kabinet Pak Prabowo yang menunjukkan Jokowi itu masih sepenuhnya mengendalikan pemerintahan, padahal kan banyak juga yang berharap kendati tahu bahwa ada Gibran di pemerintahan Pak Prabowo, tapi tetap saja ya mereka ini tadinya punya harapan, tapi dengan melihat realitas semacam ini, ya ini sulit buat mereka untuk tidak putus asa gitu ya. Dan semangat kritisisme dari para jurnalis ini, terutama jurnalis investigasi itu sekali lagi menunjukkan bahwa ini masih tetap terjaga. Ya sangat bagus buat cadangan energi jurnalis kita itu tetap terandal. Proyek Multatuli Project diasuh oleh wartawan-wartawan muda yang punya pengalaman investigasi, dan itu menunjukkan bahwa alam jurnalis kita sebetulnya sangat kritis terhadap kekuasaan. Dan kita tahu tentu standarnya adalah bocor alusnya Tempo tuh. Tapi sekarang kita mulai lihat bagaimana mereka yang ada di dalam LSM bahkan mampu untuk melakukan riset, untuk menemukan dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem demokrasi. Jadi apa yang dilaporkan oleh Multatuli Project ini dalam upaya untuk membersihkan ke depan jalan yang memungkinkan anak-anak muda yang punya bakat, anak punya yang jujur berbisnis justru terhalang oleh semacam oligarki, oleh raksasa bisnis yang dari awal diduga tidak diperoleh atau memperoleh fasilitas karena kedekatan dengan kekuasaan. Kan itu yang hendak diperlihatkan oleh Multatuli. Ada nama-nama anak presiden, Kaisang terutama ada di situ tuh, nama-nama anak pengusaha yang juga dekat dengan kekuasaan, bahkan ada anak menteri di situ. Jadi ini memang elite itu yang memanfaatkan kekuasaan Pak Jokowi, atau sebaliknya Pak Jokowi dengan kekuasaannya pada waktu itu menginginkan dibaginya kue ekonomi dari bisnis itu pada keluarga dia. Jadi kelihatan betul bahwa pola ini, pola perbisnisan yang terkait dengan kepentingan dinasti, nah itu saya kira itu istilahnya harus secara jujur dibuka di era Pak Prabowo, karena ini akan ada beban. Orang akan tetap melihat bahwa dari awal ternyata kompetisi bisnis itu tidak fair, dan bisnis yang tidak fair tentu merugikan masyarakat, karena bagian-bagian yang seharusnya tiba di dalam distribusi keadilan itu justru dikendalikan hanya oleh beberapa orang yang dekat dengan kekuasaan. Apalagi kalau itu menyangkut sumber daya alam yang juga jadi soal hari-hari ini, karena persoalan sumber daya alam itu akan dilihat sebagai potensi untuk menghasilkan kemakmuran atau sebagai potensi untuk menabung demi masa depan politik satu kekuasaan atau satu elite misalnya. Jadi sekali lagi Multatuli Project menghasilkan